Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, tetapi kita akan memuji Tuhan dari satu lagu Kidung Jemaat nomor 353 dengan judul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini, untuk datang di bawah kaki salib-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk lagu yang sudah kami nyanyikan, bahwa Tuhan dengan lembut memanggil kami untuk datang dalam hadirat Tuhan, untuk duduk di bawah kaki-Mu, untuk duduk di bawah salib-Mu, untuk dengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh dikuatkan, dan kami boleh gunakan hidup kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, kami sambut firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pagi kita di hari ini adalah terdaftar dalam tentara Kristus. Terdaftar dalam tentara Kristus. Ayat inti kita Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Sebagai putra dan putri Allah, umat Kristen harus berjuang untuk mencapai cita-cita tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Injil. Mereka akan merasa puas tidak lain hanya oleh kesempurnaan. Mari kita menjadikan firman Allah sebagai pelajaran kita, menerapkan prinsip-prinsip sucinya ke dalam kehidupan kita. Mari kita berjalan di hadapan Tuhan dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, setiap hari memperbaiki kesalahan kita. Janganlah kita dengan harga diri yang egois memisahkan jiwa dari Tuhan. Saling menghargai bukanlah perasaan supremasi yang tinggi, berpikir diri Anda lebih baik dari yang lain. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kedamaian dan ketenangan akan datang kepadamu ketika kamu membawa kehendakmu untuk tunduk pada kehendak Kristus. Kemudian kasih Kristus akan memerintah di dalam hati, serta menawan kepada Kristus pancaran segala perbuatan tersembunyi.
Emosi yang terburu-buru dan mudah dibangkitkan akan ditenangkan dan ditundukkan oleh minyak kasih karunia Kristus. Rasa dosa yang diampuni akan membawa kedamaian yang melampaui semua pengertian. Akan ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi semua yang bertentangan dengan kesempurnaan Kristen. Segala perselisihan akan hilang. Mereka yang pernah menemukan kesalahan dengan orang lain di sekitar mereka akan melihat kesalahan yang jauh lebih besar pada karakter mereka sendiri. Ada orang-orang yang mendengarkan kebenaran dan yakin bahwa mereka telah hidup bertentangan dengan Kristus. Mereka dikutuk dan mereka bertobat dari pelanggaran mereka. Mengandalkan kebaikan Kristus, menjalankan iman yang benar di dalam Dia, mereka menerima pengampunan akan dosa. Ketika mereka berhenti berbuat jahat dan belajar untuk berbuat baik, mereka tumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan akan Tuhan. Mereka melihat bahwa mereka harus berkorban agar terpisah dari dunia. Dan setelah menghitung biaya, mereka menganggap semuanya sebagai kerugian jika mereka tidak memenangkan Kristus. Mereka terdaftar dalam pasukan Kristus. Peperangan ada di depan mereka dan mereka masuk dengan berani dan riang melawan kecenderungan alami dan keinginan egois, membawa kehendak untuk tunduk pada kehendak Kristus. Setiap hari mereka mencari Tuhan untuk rahmat dan dalam mematuhinya, dan mereka dikuatkan dan dibantu. Ini adalah pertobatan sejati. Dalam kerendahan hati dan bersyukur, mereka telah diberi hati yang baru untuk bergantung pada bantuan Kristus. Mereka mengungkapkan dalam kehidupan mereka buah kebenaran. Mereka pernah mencintai diri sendiri. Dahulu kesenangan duniawi adalah kesenangan mereka. Sekarang idola mereka digulingkan dan Tuhan berkuasa. Instruksi kepada orang muda dalam majalah 26 September tahun 1901. Saudaraku yang kekasih, sebagai kesimpulan kita pada saat ini adalah bahwa ketika menyerahkan hati kita kepada kehendak Kristus, lalu kemudian kita berjalan di dalam kerendahan hati bersama dengan Kristus, maka kita seperti seorang tentara, yaitu tentara Kristus yang dalam perjuangan dalam hidup ini, kemudian mencapai cita-cita tertinggi sebagaimana yang ditetapkan dalam Injil yang dihidupkan oleh Yesus, yang boleh hidup dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat berdiri teguh sendiri. Bahkan di dalam ayat kita hari ini, atau ayat inti kita hari ini mengatakan bahwa ada akan pesta yang besar di mana setiap orang akan mengakui Yesus sebagai anak domba. Mereka akan memakai jubah putih, mereka akan memegang daun-daun palem di tangan mereka, mengagungkan Kristus. Oleh karena bahkan seorang yang berkata dia kuat untuk berdiri, dia tidak bisa teguh berdiri kalau tanpa Kristus. Itulah sebabnya panggilan untuk kita pagi hari ini, marilah kita berdiri teguh di dalam iman kita, di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus, agar supaya kita boleh kuat menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Kalau kita punya komitmen pagi ini untuk mengandalkan Kristus selalu dalam hidup kita, maka biarlah kiranya Tuhan memberkati kita dan kehidupan Kristus menjadi kehidupan kita pula di atas dunia ini. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah renungan pagi di hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Biarlah boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Pimpin kami hari ini Tuhan, dan berkati semua pendengar di mana saja berada. Dan setiap perkara dalam hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Pimpin kami sekali lagi hari ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih partisipasi dalam ibadah pagi ini.
dan biarlah kiranya berkat Allah akan menjadi bagian kehidupan kita semua. Saya berdoa agar Tuhan memberkati kehidupan kita semua sepanjang hari ini. Shalom.